Salam budaya, lestari budayaku. Perkenalkan, saya Maura Itsnaini Aulia dari SMA Negeri 1 Pajangan. Saat ini saya berada di Dukuh Kerto, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di Cagar Budaya Situs Kerto. Disinilah dulunya tempat kerajaan Mataram Islam kedua yang dibangun oleh Sultan Agung. Sultan Agung merupakan raja kerajaan Mataram Islam setelah Panembahan Senopati dan Mas Jolang. Sultan Agung memerintah di kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung berhasil menguasai hampir seluruh Jawa selama masa pemerintahannya. Beliau juga berusaha mengusir VOC dari Batavia, namun upaya itu mengalami kegagalan. Fakta lain yang menunjukkan Sultan Agung membawa Mataram Islam pada kejayaannya adalah menciptakan kalender Jawa, bahasa Bagongan, dan serat sastra Gending. Bangunan yang dibangun oleh Sultan Agung adalah Istana Kerto, makam raja-raja di Imogiri, dan Segoro Yoso. Sekarang, mari kita kunjungi bekas Istana Sultan Agung ini. Let's go! Tahun pertama Sultan Agung menjadi Raja Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung masih menempati Kota Gede sebagai pusat pemerintahannya. Setahun kemudian, Istana Kerto ini dibangun oleh Sultan Agung. Namun, Istana Kerto baru ditempati pada tahun 1618. Sebagai istana Sultan Agung, semestinya istana ini megah dengan fasilitas yang lengkap. Namun, saat ini yang kita saksikan dari bekas istana hanyalah lahan kosong. Ketika dilakukan ekskavasi, ditemukan dua umpak batu berdiameter hampir 1 meter yang berfungsi sebagai penyangga saka guru utama istana atau Keraton Kerto. Sebenarnya terdapat satu lagi yang ditemukan. Namun, umpak tersebut digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk menyangga masjid yang beliau dirikan di Taman Sari. Masjid itu dinamakan Masjid Saka Tunggal. Di dekat umpak, terdapat susunan batu bata seperti anak tangga yang konon mengarah ke Siti Hinggil, bagian tertinggi keraton di mana umpak-umpak yang ditemukan itu diletakkan untuk menyangga bangunan utama keraton. Pusat kerajaan Mataram Islam kembali berpindah dari Kerto ke Pleret usai Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pemindahan itu dilakukan pada masa pemerintahan anak Sultan Agung, Raden Mas Sayidin. Ia naik tahta menjadi Raja Mataram Islam bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau lebih dikenal sebagai Amangkurat I. Sampai saat ini, tidak ada alasan yang jelas mengapa Amangkurat I memindahkan kembali pusat kerajaan dari Kerto ke Pleret. Konon, sejak pemindahan itu, Keraton Kerto ditinggalkan begitu saja dan tidak terawat. Konstruksi bangunan yang sebagian besar menggunakan kayu pun menjadikan Keraton Kerto perlahan dihancurkan oleh alam. Yang tersisa hanyalah susunan batu bata yang dibangun sebagai fondasi dan mungkin dinding Keraton Kerto yang sudah berumur ratusan tahun. Situs Kerto adalah salah satu sumber primer berupa benda. Ekskavasi di situs ini tentu ada tujuannya, bukan sekedar menghabiskan anggaran, tetapi ada nilai yang dapat kita ambil. Menggali dan juga menemukan bukti sejarah berarti merawat ingatan yang telah ditorehkan oleh pendahulu kita. Mari kita jaga bukti kejayaan mereka, mari kita terus kobarkan semangat untuk melanjutkan kejayaan mereka. Teruslah belajar sejarah agar kita tidak lupa pada jati diri kita. Salam budaya, lestari budayaku.